Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasisil qasas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-175 sampai ayat yang ke-176. Bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat. Kemudian kita bisa hadir ke dalam masjid ini tentu dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pekerjaan yang paling terberat kita lakukan di dunia ini adalah bagaimana kita bisa hidup beristiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Saking beratnya beristiqamah ini, Nabi SAW pernah beruban kepalanya ketika turun surat Hud ayat yang ke surat 112, memerintahkan kepada Nabi SAW, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Bagaimana beliau tetap beristiqamah sampai beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu beristiqamah dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala pasti mengangkat derajat dan martabatnya. Sementara orang-orang yang tidak beristiqamah dalam kehidupan ini, maka derajatnya sudah pasti direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang merendahkan, tapi dia sendiri merendahkan derajatnya itu. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-175 sampai ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan ceritakanlah kepada mereka berita penting, yakni orang yang telah kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia mengulitinya. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka adalah dia termasuk bagian daripada orang-orang yang sesat.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang dimaksud di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar diceritakan kisahnya. Dari berbagai macam kitab tafsir kita membaca, misalnya antara lain tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, tafsir Jalalain, disebutkan bahwa dalam suatu riwayat, yakni riwayat Ibnu Abbas, seorang laki-laki yang dimaksud di dalam ayat ini yang harus kita ceritakan, mengambil sebuah pelajaran adalah bernama Bal'am bin Baurah. Atau dalam riwayat Ibnu Mas'ud, laki-laki tersebut bernama Bal'am bin Abrar. Dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Bal'am ini adalah alim ulama'nya Bani Israel. Dia sangat tinggi sekali ilmunya. Kemudian luar biasa ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Bapak Ibu, setiap dia berdoa selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi ilmu pengetahuannya sampai dia menjangkau alam gaib. Nah, kemudian ketika penguasa datang kepadanya untuk menyogok Bal'am ini agar dia mendoakan Nabi Musa alaihi salam agar Nabi Musa ini menempuh jalan kesesatan. Karena Nabi Musa ini berkunjung kepada negeri Bal'am. Kemudian penguasa ketika itu meminta kepada Bal'am agar didoakan Nabi Musa ini tersesat dari gunung Sinai. Kemudian Bal'am pertama sekali Bapak Ibu, dia tidak mau disogok seperti ini karena dia alim ulama'nya Bani Israel. Lama kelamaan akhirnya dia luntur, diberi pangkat, diberi jabatan, diberikan kekayaan, kekuasaan. Akhirnya lululah hati Bal'am ini. Dia tertarik dari sogokan penguasa. Dia mendoakan Nabi Musa alaihi salam sehingga Nabi Musa itu tersesat dari gunung Sinai. Ada yang menyebut sampai 40 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya, saking berilmunya, saking taatnya Bal'am ini, sampai Al-Quran mengibaratkan bagaimana sebuah kulit lekat kepada dagingnya. Begitu taatnya dia, disebut oleh Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Karena dia takluk kepada penguasa yang zalim, karena dia mau disogok. Fa'atsba fansalakha minha, lalu dia menguliti, melepaskan antara kulit yang melekat dari dagingnya. Artinya dia beralih kepada kekufuran dari ketaatan tadi. Dia lepaskan baju kemuliaannya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai fa'atsba'ahu syaitan, sampai setan ikut kepadanya. Kalau awak ikut ke setan apa arah Pak? Kok sampai setan ikut kepadanya? Coba bayangkan Bapak Ibu, setinggi-tinggi kemuliaan, setaat-taat dia, lalu Allah rendahkan dia sampai setan ikut kepadanya. Dan ini ikut ke setan, kan begitu bejat jadinya dia. Jadi hati-hati Bapak Ibu sebagai seorang ulama, jangan dekat-dekat kepada penguasa yang zalim. Ya, kemudian fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk bagian daripada orang-orang yang sesat. Pada ayat yang ke-176, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya kami menghendaki, kata Allah, la rafa'nahu biha, kami angkat derajat martabatnya. Ada yang menyebut Bal'am ini, kalau dia tidak beristiqamah dengan ketaatannya, maka derajatnya sama dengan derajatnya para nabi. Para nabi itu kan tinggi derajatnya itu Pak. Kalau dia tetap beristiqamah dengan ketaatannya, dengan keimanannya, la rafa'na, kami angkat derajat martabatnya. Walakinahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia berkekalan di muka bumi melakukan kemaksiatan. Selalu dia dukung penguasa tadi. Jadi dia selalu berada pada barisan terdepan membela penguasa zalim. Dikeluarkan ayat, dikeluarkan hadis kalau bentuk zaman gini Pak.
Nyu ulama dulu kan bergabung nyu penguasa, nyu bela penguasa tadi itu. Di depannya tagaknya, Pak. Karena dapat jabatan. Dia berkekalan di muka bumi dengan kemaksiatannya. Wattaba'a hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak berhenti-berhenti dia mengikuti hawa nafsunya, Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan Bal'am ini di dalam ayat ini, famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan Bal'am itu kata Allah sebagaimana anjing. Al-kalbi itu anjing. Seperti anjing. Dari derajat yang paling tinggi sampai Allah sebut dia seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas. Jika engkau mengusirnya, maka anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Autat surukuhu yalhas. Atau engkau biarkan saja, maka anjing itu akan tetap menjulurkan lidahnya. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Demikianlah perumpamaan suatu kaum, yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqususil qasas. Maka kata Allah, coba ceritakanlah kisah-kisah itu supaya bisa jadi pelajaran bagi kita. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai mempergunakan akal untuk berpikir. Bapak Ibu, anjing itu adalah lambang binatang yang sangat hina sebenarnya. Mungkin kalau kita bicara kerbau, kambing, mungkin nggak lebih mulia lagi. Tapi kalau bicara anjing, air liurnya saja itu dibasuh dengan 7 kali air itu. Salah satu dicampur dengan tanah. Jadi derajat yang paling tinggi rafa'nahu, kalau dia istiqamah kami angkat derajatnya. Tapi dia tidak mau beristiqamah, hancur dia. Turun derajatnya seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang menjulurkan lidah ini kan lambang orang tidak pernah puas, menjilat kemana-mana. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hatilah kita bergabung kepada penguasa yang zalim, apalagi seorang alim ulama. Ulama itu meluruskan pemimpin yang tersesat. Ulama itu adalah meluruskan kayu yang bengkok, bukan membengkokkan yang lurus. Itu kerja ulama. Tapi kalau ulama sudah bergabung kepada penguasa yang zalim, apa yang terjadi kemudian? Kalau ulama, alim ulama bergabung kepada penguasa yang zalim, apa yang akan terjadi? Maka hancurlah agama ini, Bapak Ibu yang dimuliakan. Agama ini akan diperjualbelikan oleh orang-orang yang menjilat penguasa tadi. Demikian, semoga bermanfaat kajian singkat kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.